Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Arlia Leo. Di video kali ini aku mau bahas tentang buku KIA. Nah, buku ini kan, atau yang sering kali ibu-ibu bilang itu buku pink atau buku periksa hamil gitu. Jadi, sepenting apa sih buku-buku ini atau buku KIA ini? Buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak pasti nggak asing lagi buat ibu-ibu yang udah punya anak ataupun ibu-ibu yang sedang hamil ya. Karena buku ini bakalan kalian terima saat kalian periksa di puskesmas atau di ibu bidan. Nah, kalau kalian biasanya periksa ke dokter atau ke dokter umum atau ke dokter spesialis, kalau kalian nggak dapat buku KIA atau buku pink atau buku kesehatan ibu dan anak seperti ini, kalian bisa minta ke bidan atau ke puskesmas terdekat dengan rumah kalian ya. Karena sepengetahuan aku atau pengalaman aku saat aku hamil anak aku yang pertama Khadijah, itu kontrol di dokter klinik swasta itu aku cuma dapat buku USG. Dan sedangkan buku KIA ini karena aku memang dasarnya bidan ya, jadi aku memang sudah tahu aku harus wajib punya buku ini. Dan aku minta dong ke tempat kerja aku karena memang buku ini penting banget untuk mengevaluasi kondisi ibu saat hamil trimester pertama, 2 dan juga 3. Dan aku ingatin ya ibu-ibu, jangan lupa selalu bawa buku KIA saat kalian kontrol ya, dimanapun kalian berada atau kalian kontrol. Saat kontrol di ibu bidan, kontrol di puskesmas atau di dokter spesialis kandungan ya. Pengen tahu seperti apa sih pentingnya buku KIA selanjutnya dan selengkapnya? Jangan lupa stay tune terus ya. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Pernah nggak sih ibu-ibu di luar sana itu dapat buku KIA terus dapat stiker seperti ini gitu? Ini sebenarnya stiker apa sih? Pernah bertanya gitu nggak sih? Di sini ada perencanaan persalinan pencegahan komplikasi. Jadi di sini itu tujuannya untuk ditaruh di depan rumah ibu pastinya ya. Jadi tandanya bahwa ada ibu hamil di dalam rumah itu gitu. Seandainya kalau ibu bidan mau ke rumah ibu hamilnya atau ambulans desa mau jemput ibu hamil untuk pergi ke tempat fasilitas kesehatan, itu gampang banget dengan melihat stiker ini depan rumah. Itu pasti tahu, oh mungkin rumah ini ya yang ibu tadi yang nelpon saya gitu. Jadi diisi itu nama ibu, tafsiran persalinan, menolong persalinan itu rencana nanti siapa, dokter atau bidan, tempat persalinannya di mana, pendamping persalinannya siapa, suami atau orang tua, transportasinya apa, mobil atau sepeda motor atau lainnya, calon pendorong darah itu siapa, ditulis mungkin calonnya suami atau adik kandung atau saudara yang lainnya, itu boleh ditulis di situ. Golongan darahnya ibu apa, seandainya oh dicontreng atau dilingkarin aja, oh kalau ibu berarti golongan darahnya O. Terus ada juga peserta KB, jenis KB yang mau dilakukan saat nanti selesai persalinan apa, ada IUD, implan, suntik pil, itu bisa dipilih atau dilingkarin gitu ya. Jadi ini juga penting banget selain buku KIA. Oke, untuk yang pertama, untuk sampulnya sendiri, kalian kan lihat nih, ada aku taruh di sini nanti fotonya halaman depan buku KIA-nya apa. Di sini ada nama ibu, itu nanti ditulis ya dengan spidol yang marker, jangan bermarker nanti kehapus. Jadi kalau pakai itu jangan pulpen, jadi itu kalau bisa spidol yang marker ya, jadi nggak bisa kehapus atau kena air itu nggak luntur gitu. Nama ibu diisi, ibu hamilnya siapa, terus NIK ibunya boleh diisi juga, dan juga ada nama suami ibu hamilnya siapa ditulis juga. Ada nama anak, anaknya siapa kalau nanti udah lahiran. Terus NIK anak, sekarang kan udah zamannya maju ya, zaman maju sudah ada NIK anak, itu juga sudah ada. Jadi kalau seandainya anaknya belum lahir dan juga anaknya belum punya NIK, ya udah nggak usah ditulis juga nggak apa-apa gitu. Terus alamat rumah itu diisi lengkap ya. Jadi alamatnya di mana, kecamatan apa, kabupaten, itu ditulis juga. Terus nomor telepon itu juga paling penting juga pastinya. Kalian harus isi juga nomor telepon yang bisa dihubungin WhatsApp ataupun nomor telepon biasa. Nah, selanjutnya kita buka bagian dalamnya ya. Untuk bagian dalamnya sendiri seperti ini, sama dengan bagian cover yang bagian luar. Bisa juga kan untuk NIK ibu atau NIK anak yang kalian nggak cantumin, bisa cantumin di bagian ini kalau seandainya ini yang rahasia gitu, nggak ketahuan sama orang NIK-nya berapa. Terus untuk yang selanjutnya ini ada daftar isi. Ini ada kesehatan ibu, daftar isinya, dan juga kesehatan anak. Ntar ada apa aja bisa dilihat di sini ya. Nanti setelah itu penjelasan umum di halaman selanjutnya itu ada keterangan buku KIA ini dibaca dan dimengerti.
harus dimengerti, dibaca. Jadi buat ibu-ibu itu jangan asal ditaruh, asal dibawa saat periksa aja. Jadi ibu-ibu itu harus membaca dan mengerti isi dari buku KIA tersebut, karena banyak banget informasi-informasi tentang ibu hamil, tentang bahaya kehamilan itu apa aja, tentang bayi baru lahir, tentang kesehatan bayi dan anak, imunisasi dan banyak sebagainya. Itu harus dimengerti gitu ya. Jangan asal bawa aja, asal bawa ditaruh, setelah periksa ditaruh aja gitu. Enggak, di sini tuh banyak banget manfaat atau pengetahuan yang bagus agar ibu paham dan juga was-was sama dirinya sendiri. Seandainya aku diare, mual muntah, berlebih, perdarahan, itu apa yang harus aku lakukan, apa itu tanda-tanda bahaya ya gitu. Jadi worry buat dirinya sendiri. Terus selanjutnya di buku KIA itu ada selalu dibawa pastinya ya, selalu dibawa saat ibu periksa dimanapun, di puskesmas, di bidan, di dokter spesialis kandungan atau dokter umum dan rumah sakit dan lain-lain ya. Dan juga harus dijaga, nggak boleh rusak ataupun hilang gitu. Karena apa? Ini adalah record suatu kehamilan ibu. Apakah ibu dalam kehamilannya itu normal-normal saja, ataukah ada tanda-tanda untuk ke abnormal atau tanda-tanda untuk penyakit-penyakit yang timbul saat kehamilan, juga bisa dilihat di buku KIA ini, dipantau di buku KIA ini juga ya. Terus selanjutnya juga untuk menjelaskan buku KIA kepada tenaga kesehatan. Jadi kalau seandainya nih ibu sudah punya anak, terus ibunya itu ke posyandu, timbang berat badan, ukur tinggi badan, lingkar kepala dan lain-lain, itu di buku KIA ini itu dicatat semua dari kesehatan ibu, anak lahir sampai usia anak 5 tahun. Itu pasti ada recordnya di sini. Jadi ini nggak boleh hilang ya. Dan untuk selanjutnya ini itu ada identitas ibu juga, sama seperti di depan, cuma ini lebih lengkapnya lagi. Itu ada nomor register ibu. Seandainya ibu pertama kali periksa di bidan, dikasih nomor register mungkin, atau ibu hamil yang ke 100 mungkin dikasih lah nomor 100. Terus nomor urut di kohort ibu yang ibu bidan itu berapa, ditulislah sesuai dengan kohort ibu. Tanggal menerima buku KIA, seandainya nih ibu nerimanya buku KIA-nya 1 Januari 2021 seandainya ya. Jadi ditulis aja tanggal 1 bulan Januari 2021 gitu. Terus nama dan nomor telepon tenaga kesehatan. Jadi kalau ibu periksa ke bidan namanya Bu Arlia, kayak aku seandainya Bu Arlia, tulis aja namanya Bidan Arlia, nomor telepon 0800 sekian gitu. Jadi ada ininya lah, kontak person untuk ibu bidannya gitu. Kalau seandainya ibu hamilnya ada keluhan gini bisalah telepon atau bisalah WhatsApp ke ibu bidan yang biasanya tempat ibu kontrol gitu ya. Terus selanjutnya ada nama ibu, maksudnya nama ibu yang hamil ya. Ada tempat tanggal lahir, kehamilan keberapa, anak terakhir usia keberapa, agama, pendidikan, golongan darah, pekerjaan, atau nomor JKN atau BPJS. Kalau seandainya ibu punya BPJS atau JKN atau asuransi yang lainnya, bisa ditulis di buku KIA yang bagian lembar yang itu. Jadi selanjutnya juga ada nama suami, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, golongan darah, pekerjaan suami juga ada tercantum di situ. Dan selanjutnya juga ada alamat rumah, kecamatan, kabupaten, kota, nomor telepon yang bisa dihubungin. Yang itu dikasih nomor telepon yang aktif ya, entah ibu hamil ataupun suami. Kalau menurut aku mendingan dua-duanya dicantumkan di situ. Terus terakhir itu ada nama anak, tempat tanggal lahir, anak keberapa, nomor akte kelahiran dan nomor JKN atau BPJS ya. Itu setelah nanti ibu sudah melahirkan anaknya pastinya ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini diisi oleh tenaga kesehatan. Pastinya di sini ada haid pertama, haid terakhir atau HPHT, ada tafsiran persalinan atau HTP atau hari taksiran persalinan, ada golongan darah, ada penggunaan kontrasepsi sebelum hamil, riwayat penyakit yang diderita ibu, riwayat alergi, entah alergi obat atau alergi makanan boleh dicantumkan. Status imunisasi tetanus atau TT itu juga ditulis ya. Jadi untuk grafit keberapa, partus berapa kali atau abortus atau keguguran berapa kali itu bisa dicantumkan di situ. Ada juga tinggi badan berapa sentimeter, tulis aja di situ ya. Terus di bawahnya ada riwayat obstetri. Jadi riwayat obstetri itu penting banget ya, karena apa? Seandainya nih ibu hamilnya itu ternyata hamil kedua, pertama abortus atau keguguran, itu kan harus direkod ya, harus dicatat itu. Jadi hamil pertamanya itu ditulis aja kehamilan pertama, tahun berapa, itu lahir hidup atau matinya ditulis aja, abortus gitu. Dikuret atau enggak bisa ditulis juga kuret min gitu, atau memang kuret positif gimana gitu. Lalu di situ bisa ditulis tempat bersalin di mana, di rumah sakit gitu bisa. Jadi yang kedua, nanti kalau seandainya ada memang riwayat kehamilan, contoh seandainya sekarang hamil kedua nih, ternyata yang hamil pertama itu sudah waktunya lahir atau sudah melahirkan gitu seandainya. Untuk hamil yang pertama itu bisa ditulis tahun, seandainya tahun 2018 seandainya lahirnya, tulis aja 2018. Lahir hidup atau mati, ditulis hidup gitu. Lahir aterem atau preterem, tulis minggunya aja, berapa minggu, lahirnya 37 minggu kah, 38 minggu kah, ataupun di bawah itu juga bisa loh, lahir prematur itu boleh, mendingan ditulis minggu kalau menurut aku, berapa minggu kelahiran.
Terus lahir apa? Spontan. Spontan itu lahir normal atau lahir operasi ya, atau lahir SC itu ya ditulis spontan atau lahir SC bisa. Terus untuk berat badan bayi itu juga harus ditulis. Jadi berapa berat badan lahir bayinya yang pertama, 3000 gram atau 2700 gram atau di bawah 2500, nggak apa-apa, tetap ditulis. Berapapun berat badan yang lahir waktu itu tetap ditulis. Dan juga panjang badan bayi ya, jangan lupa ditulis juga. Dan juga tempat persalinannya di mana? Di tempat bidan, di puskesmas ataupun di rumah sakit. Terus kondisi anak saat ini atau saat kemarin yang waktu lahir, sehatkah atau meninggalkah, itu boleh ditulis. Terus komplikasi kehamilan atau persalinan. Jadi kalau seandainya nih hamil pertamanya ada penyulit atau komplikasi atau faktor kenapa seandainya lahir kemarin itu operasi atau kemarin lahir prematur, kenapa komplikasinya. Seandainya nih kalau memang lahir operasi itu karena memang ada darah tinggi atau PEB, preeklamsi, itu bisa ditulis. Karena operasi itu kenapa? Karena ketuban pecah dini kah? Apa karena panggul sempit kah? Apa karena PEB ataupun mungkin bayi besar juga bisa kan kalau lahir operasi gitu. Jadi kita tahu riwayatnya sebelum-sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada pemeriksaan kehamilan. Boleh Ibu baca sendiri ya, di situ ada banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat buat ibu-ibu hamil. Jadi ada perawatan sehari-hari, istirahat yang cukup buat ibu hamil, apa aja yang harus dihindari untuk ibu hamil, gizi untuk ibu hamil, tanda bahaya ibu kehamilan, itu banyak banget di sini. Ibu bisa baca-baca sendiri ya. Terus ada ibu perawatan ibu nifas juga ada, untuk cara menetei yang benar gimana, cara memerah ASI, terus menyimpan di kulkas yang benar itu gimana caranya, bisa dibaca sendiri ya. Jadi aku di sini mau jelasin isi yang penting-penting aja ya. Yang aku sebutin tadi sih memang penting, cuma itu kan bisa dibaca sendiri sama ibu-ibu muda di sana atau ibu-ibu bidan muda yang barusan lulus, bisa lihat ya sendiri, bisa baca-baca sendiri. Jadi aku cuma ngasih yang memang benar-benar yang mungkin agak sulit dimengerti ya mungkin ya. Selanjutnya ini ada menyambut persalinan. Nah, catatan kesehatan ibu hamil untuk menyambut persalinan. Jadi di situ kenapa sih wajib diisi gitu? Karena ini menunjukkan kesiapan ibu sama suami kalau udah siap untuk menjadi calon ibu dan sama ayah gitu ya. Jadi diisi saya atas nama, seandainya aku nih yang hamil atas nama saya Arlia Budi Asri gitu, alamat mana itu ditulis. Jadi nanti rencana persalinannya di mana, penolongnya siapa, itu bisa dipikirkan sebelum-sebelumnya. Terus untuk dana persalinannya disiapkan sendiri atau PARI atau BPJS boleh, atau asuransi lainnya boleh. Jadi itu bisa difikirkan sejauh mungkin sebelum persalinan gitu. Untuk kendaraannya atau ambulan desa itu bisa difikirkan, atau mungkin udah punya kendaraan sendiri atau mobil sendiri. Kalau seandainya nggak punya kendaraan atau mobil sendiri, bisa deh nanti kontak sama ambulan desa. Seandainya nih Pak, kalau saya mau melahirin, bisa nggak saya telepon Bapak untuk ngantar saya ke rumah sakit ataupun ke Bu Bidan ataupun ke puskesmas gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu ibu mau melahirkan itu sudah ada nomor telepon bapak mobil ambulan desa untuk mengantarkan ke tempat persalinan ibu gitu. Terus setelah itu ada metode KB setelah melahirkan, itu apa sih yang mau ibu pakai KB-nya selanjutnya gitu, bisa dipikirkan dulu. Terus untuk sumbangan darah atau golongan darahnya ibu apa, seandainya golongan darah ibu O gitu. Jadi nanti ibu ya antisipasi deh, takutnya kan namanya ibu melahirkan itu nggak tahu ya nantinya ada perdarahan atau enggak. Jadi kan apa salahnya sih kita mempersiapkan sedini mungkin gitu. Nanti sana golongan darah O, carilah keluarga ibu atau saudara ibu yang golongan darah O, ataupun suami ibu sudah golongan darah O, kan lebih enak gitu, lebih dekat, lebih gampang untuk panggil atau dihubungin gitu kan, enak ya kalau udah ada persiapan tersendiri. Terus selanjutnya ada tanda tangan orang tua, wali suami, ada tanda tangan bidan atau dokter. Terus saya itu ibu hamil maksudnya ya. Di sini ada catatan kesehatan ibu hamil lah, kotak-kotak seperti ini. Ada nama pemeriksa, tempat pelayanan, ada tanggal, keluhan, usia kehamilan, berat badan, tekanan darah, lila, lingkar lengan ini, lengan atas ya, tinggi fundus, letak janin atau detak jantung bayi di JJ, imunisasi, tablet tambah darah, laborat, analisa, tata laksana, dan konseling. Itu wajib banget bidan atau petugas kesehatan yang memberi pemeriksaan pada ibu hamil. Jadi itu harus diisi ya. Karena apa? Karena kita monitoring untuk kesehatan ibu hamil itu di mana? Pastinya di sini. Jadi untuk tekanan darah berapa, itu berapa, harus ada rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi itu kapan. Terus pemeriksaan detak jantung bayi, terus usia kehamilan, berat badan, tekanan darah itu tetap harus diberikan ya, harus tetap ditulis. Apapun itu harus ditulis. Oke, selanjutnya ada catatan kesehatan ibu hamil diisi oleh tenaga kesehatan. Itu yang seperti ini, itu biasanya untuk hasil USG, biasanya taruh di sebelah sini. Kalau seandainya ibu nggak punya buku USG, itu biasanya ditulis di sebelah sini. Nanti keterangan apa dokter spesialis kandungan yang menulisnya.
Ada kertas keterangan lahir. Di sini ada 2 lembar ya. Nah, ada 2 lembar. Dan kenapa ini ada dua lembar? Ini yang pertama untuk ibu sendiri, untuk dokumentasi ibu hamil yang baru melahirkan itu, dan satunya untuk pengurusan akte kelahiran pastinya ya. Jadi mengurus akte kelahiran itu syarat-syaratnya juga harus ada keterangan lahir dari bidan atau tempat melahirkan ibu saat melahirkan bayinya. Nah, untuk yang selanjutnya lagi juga ada catatan imunisasi pada anak lah, tabel seperti ini. Ini juga penting banget karena ini adalah imunisasi dasar lengkap yang harus diberikan pada bayi gitu. Dasar lengkapnya imunisasinya apa aja? Di sini kan sudah ada ya pemberian imunisasi seperti hepatitis B, pemberiannya itu kurang dari 24 jam, ada BCG, poliotetes, DPT, PCV, DPT HIV, ada PCV, ada IPV, campak, rubella, JE, PCV3, ada DPT lanjutan lagi, ada campak, rubella lanjutan lagi gitu. Nanti berapa usianya itu ada di sini, jangka waktu berapa usianya untuk pemberian imunisasi selanjutnya juga ada di sini. Jadi penting banget gitu, jangan sampai ibu melewatkan imunisasi anak ibu, karena imunisasi itu kan istilahnya penting ya buat kesehatan anak-anak ibu. Dan selanjutnya lagi juga nggak kalah pentingnya itu ada KMS. Nah, KMS itu ada 2 jenis, ada warna pink seperti ini dan juga ada KMS warna biru seperti ini. Kenapa ada warna pink dan biru? Kan kita nggak tahu nih ibu hamilnya nanti ngelahirinnya jenis kelaminnya apakah perempuan atau laki-laki. Dan di situ itu membedakannya adalah pink dan biru. Kalau pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Apa sih pentingnya KMS di buku KIA ini gitu? Jadi KMS itu adalah grafik untuk menentukan pertumbuhan anak ibu itu udah sesuai nggak sih, sesuai dengan usia yang anak ibu saat ini gitu. Jadi itu floating buat mengukur sudah setiap bulannya itu pertumbuhannya bagus nggak, pertumbuhannya jelek nggak gitu. Jadi kita bisa lihat dari grafik KMS yang sudah kita isi atau tenaga kesehatan isi, nanti grafiknya gimana, naik, melandai ataupun turun, itu bisa dilihat di KMS. Jadi jangan sepelekan ya buku KIA itu, karena banyak banget gitu kegunaannya. Kalau seandainya hilang atau seandainya tuh tak lupa naruhnya di mana gitu, sayang banget gitu. Seandainya kalian mau periksa ke bidan, ke puskesmas atau ke dokter kandungan, jangan lupa tetap bawa buku KIA ini ya, karena penting banget, penting sekali lagi aku kasih tahu bahwa ini penting banget. Gimana buat ibu-ibu hamil di luar sana, udah punya buku KIA belum? Kalau seandainya belum, segera deh ibu ke ibu bidan dekat rumah kalian atau puskesmas untuk minta buku KIA ini, karena memang penting sekali ya ibu-ibu. Jadi gimana, bermanfaat nggak informasi yang aku kasihkan? Jadi terima kasih udah nonton YouTube aku kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, dan komen. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.